Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami MP Racing Banjarnegara, Manual Pro Racing. Salam sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang timing pengapian. Apa itu timing pengapian? Pengaruhnya apa? Banyak sekali. Karena yang mempengaruhi faktor timing pengapian itu adalah diantaranya kompresi, lalu panjang stroke, ruang bakar, bahan bakar. Ruang bakar itu jenis ruang bakarnya, bahan bakar atau oktannya ya, oktan, kompresi, langkah pistonnya, kemudian bentuk ruang bakar itu pengaruh. Itu diantaranya. Kali ini kita bahas timing pengapian ya, karena di setiap CDA pasti mempunyai timing yang berbeda-beda tergantung dari spek mesin itu sendiri. Dan mengapa pabrik sepeda motor pun CDI-nya berbeda-beda timingnya, karena speknya pun berbeda, cc-nya pun berbeda, akan mempengaruhi perbedaan timing pengapian. Untuk menghasilkan power yang optimal sehingga ledakan optimal pada ruang bakar itu mendorong piston pada posisi yang tepat. Karena kalau tidak tepat, misal telat, piston harusnya sudah terdorong oleh ledakan itu, tetapi karena pengapiannya telat sehingga ledakannya telat, sehingga powernya pun kurang. Begitupun sebaliknya, kalau meledak terlalu cepat, piston belum saatnya untuk dikasih ledakan tapi sudah dikasih ledakan full, akhirnya tenaganya berkurang, bahkan itu yang menyebabkan piston meleleh ataupun part-part yang lain jadi cepat rusak, seperti stang piston, laher kruk as, pasti itu cepat rusak karena dia mendapatkan dua kali tekanan, yaitu tekanan dari ledakan balik atau karena piston sedang naik ke atas untuk menekan kompresi, ditambah lagi tekanan balik karena pengapian yang terlalu cepat, sehingga dua kali tekanannya bertambah, tekanannya itu bertambah di stang piston, di pistonnya, di laher rakasnya bertambah, dan itu tidak menghasilkan tenaga, tekanan yang tidak menghasilkan tenaga optimal. Itu seperti itu. Nah, sekarang kita bahas timingnya. Ini hanya untuk percontohan. Misalkan ini titik-titik ini adalah titik-titik timing pengapiannya, dan ini ke atas adalah derajat timingnya, lalu ke samping adalah RPM-nya. Coba kita perbesarkan ya. Ya. Nah, jelas ya. Ini contoh. Ini di saat RPM 0 berarti timingnya masih 0. Dan ini ada strip-strip kecil ini per 100. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nah kan, ini per 100 RPM. Ini berarti di RPM, ini RPM 300, berarti berada di 1, 2, 3, 4, 5. Ini berada di sekitar 3 derajat. 300 3 derajat. Lalu di RPM 500 ada di 5 derajat, RPM 700 ada di 8 derajat, RPM 1000 putaran per menit ada di 10 derajat.
dan naik sesuai ini lurus diagram ini, dan ini sampai untuk awal mulai tenaga awal 3000 4000 rpm. Untuk akselerasi biasanya ini untuk power menuju ke rpm atas di sini. Ini untuk mengalir rpm atas, lalu rpm atas kita turunkan lagi. Nah, kenapa ini naik kalau ini turun? Ini naik karena ini proses akselerasi, ini lebih maju. Itu pun kalau ini bagian ini terlalu maju, nanti yang akhirnya ada suara knocking atau detonasi, pengapian terlalu awal. Berarti kalau ada tanda-tanda seperti itu, di sini harus kita turunkan perlahan sampai hilang detonasi atau dicari timing yang tepat. Kalau kita nyeting pengapian di Dinotes akan lebih jelas grafiknya, peningkatan tenaganya jelas. Kita rubah bagaimana di grafik Dinotesnya, kita naikkan lagi sampai terdapat data akselerasi dan peak power atasnya itu yang terbaik. Nah, lalu kenapa ini turun? Karena di RPM atas itu kompresi semakin besar atau kompresi aktif. Seperti teorinya, kalau semakin besar kompresi berarti pengapian harus semakin mundur, turun derajatnya, ini makanya turun. Kalau misalkan ini enggak kita turunkan, akhirnya motor efeknya itu seperti tertahan di RPM atas. Tuh, karena kompresi semakin tinggi, kompresi aktifnya, makanya ini turun. Nah, di sini ini biasanya yang memang harus feelingnya itu harus tepat untuk menyetel di bagian ini. Kalau kita pakai Dinotes lebih mudah lagi. Begitupun untuk mencari power bagian ini, untuk mencari akselerasi, memang alat itu sangat berpengaruh. Itu seperti itu. Ini timingnya. Kak, ini adalah model CDA yang bukan tipe standar ya. Ini program, model CD program, sehingga bisa diatur rapat-rapat. Beda kalau standar. Kalau CDI standar, misalkan ini titiknya ya, ini kan banyak. Kalau CDI standar paling antara 3 sampai 5 titik perubahan timing pengapian. Jadi misalkan 0, lalu 2000, 3000, terus 3000 itu naik rata, mungkin sampai 10.000 atau 9.000 baru itu turun. Dah seperti itu aja biasanya kalau CDI analog atau standar, bukan CDI seperti ini program. Lalu ini kalau di CDI pengaturannya hanya per RPM. Nah, berbeda lagi kalau di motor injeksi. Nah, kalau di motor injeksi ada per RPM, ini yang di atas adalah RPM, ada per RPM, ini angkanya adalah menunjukkan derajat pengapiannya. Kemudian ini adalah persentase bukaan TPS atau bukaan gas ya. Jadi ini per TPS dan per RPM. Kalau yang CDA bukan ECU, bukan untuk sistem injeksi, hanya per RPM, derajat pengapiannya. Jadi misalkan RPM 5000 mau posisi gas seberapapun itu ya segitu, misalnya dipatok di 20 derajat ya 20 derajat. Berbeda dengan ini, misalkan TPS 5%,
kok bisa mencapai 5000 derajat 5000 rpm, derajatnya kita atur 30, berarti 30. Kalau 5% bukaan gas, posisi rpm 2000, berarti berada di 15 derajat. rpm 5 derajat, rpm 2000 berarti 15 derajat. Kemudian otomatis naik, berubah jadi 20 derajat, naik 25 rpm. Seiring naiknya rpm berarti rubah sesuai apa yang kita atur. Berbeda dengan CDA gas, misalkan di CDA gas 5%, kita patok misalkan di rpm 2015 derajat. Nanti walaupun gas itu tetap di posisi 5%, tapi rpm otomatis kan akan naik sendirinya, perlahan ataupun cepat, itu ya tetap 15 derajat. Iya, 2000-nya naiknya itu berubah sesuai dengan RPM-nya. Seperti itu. Kalau ini 5% ya sesuai dengan ini, kolomnya ini. Jadi berbeda sekali. Kalau itu per RPM. Jadi misalkan gambarnya gini. Posisi RPM rendah. Ya, RPM rendah, misalkan posisi 3000 rpm. Posisi 3000 rpm, kita lagi jalan, kemudian tiba-tiba kita sentak gasnya, trut 100%. Ini di TPS awal kan ini 25 derajat, tapi akan berubah derajatnya kita langsung buka full, jadi turun 23 derajat. Kenapa? Karena saat kita buka full gas, otomatis campuran bahan bakar dan udara yang dikompresi semakin banyak, kompresi pun semakin besar. Makanya timingnya kita mundurkan. Paham sampai di sini? Seperti pada RPM tinggi berarti dia semakin banyak bahan bakar dan udara yang dimanfaatkan, berarti kompresi semakin besar sendiri secara aktif. Itu berarti timingnya pun harus dimundurkan karena kompresinya bertambah, kompresi aktifnya. Nah, sedangkan kalau di CDI biasa tidak bisa seperti ini. Misalkan kita atur 3000 rpm di 25 derajat, mau kita bukaan gas seberapapun ya 25 derajat. Kalau ini bisa kita atur per bukaan gasnya berapa persen. Misalkan 3000 rpm untuk sentakan awal mungkin di antara TPS 0 sampai 60% enak, dia galak motornya. Cuman begitu kita langsung sentak ke 100% TPS atau gas, ada bunyi tek tek tek. Nah, kalau di sistem CDI harus di RPM itu kita rubah, otomatis keseluruhan timingnya berubah di 3000 rpm nya ini. Dari bukaan gasnya otomatis yang tadinya bawahnya responsifnya udah enak, akhirnya berkurang karena timingnya diturunkan untuk menghilangkan bunyi tadi di bukaan gas penuh. Sedangkan kalau diinjeksi bisa di TPS atasnya kita turunkan, jadi RPM bawah responsifnya dapat, terus di RPM tingginya bunyi detonasinya hilang. Bisa kita atur seperti itu kalau di sistem injeksi. Mengapa piston bisa meleleh? Nah, itu yang dinamakan overhead. Overhead tapi karena timingnya itu terlalu tinggi. Itu banyak kasus apalagi di motor injeksi yang di remap ecunya atau pakai ecu racing, piston meleleh.
Itu karena timing pengapian yang terlalu tinggi. Nah, hati-hati. Itu sangat hati-hati karena belum waktunya dia memercikan api, dia sudah memercikan api. Mungkin hati-hatinya dalam bermain timing pengapian di yang sudah program seperti ini, baik CDI ataupun ECU. Harus cermat memperhatikan timing pengapian, harus diperhatikan bahan bakar yang dipakai untuk spek mesinnya, kompresi sesuai kebutuhan. Sangat penting sekali mengatur kompresi sesuai kebutuhan, ya. Jangan sampai berlebih yang akhirnya efeknya itu tidak baik dan sangat luar biasa tidak baiknya. Berharap menghasilkan power besar malah akhirnya efek yang tidak baik yang dihasilkan. Saya rasa seperti itu penjelasannya tentang timing pengapian. Mohon maaf jika ada sedikit kekurangan atau ketidakjelasan dalam penyampaian. Bisa komen di bawah ya, di kolom komentar. Kalau ada yang kurang jelas atau minta penjelasan di bagian mananya lagi, mungkin nanti saya bisa review lagi videonya. Saya rasa sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan semoga saya bisa menjawab. Ini adalah penjelasan timing pengapian versi kami, ya. Yang kami praktekkan pun pada motor-motor kami adalah seperti itu. Tentang masalah angkanya, nah silahkan kalian explore sendiri. Kami tidak bisa memberikan patokan angka karena setiap ramuan mesin timingnya berbeda, ya, seperti itu. Tidak bisa timing itu untuk semua spek mesin, tidak bisa, sendiri-sendiri. Setiap garapan mesin pasti timingnya berbeda, sesuai spek, sangat berpengaruh. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat, semoga bisa diterima pemahamannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.